Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kubuat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari Minggu ini boleh menikmati hari Minggu yang baru yang dikaruniai Tuhan, dan kita duduk sejenak di dalam keluarga kita atau di rumah masing-masing beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan kita tidak bisa datang di gereja, tapi kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan karena hidup ini karunia dari Tuhan. Tetapi sebagai manusia dengan situasi yang ada, kita tentu seringkali dihantui oleh rasa takut. Ketakutan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita manusia. Ketakutan sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi emosional dan batiniah manusia yang muncul sebagai reaksi terhadap suatu keadaan dari luar diri kita yang mengancam ketenangan hidup. Seseorang menjadi takut tak kala ada ancaman datang dari luar dirinya yang dianggapnya dapat membahayakan karena merasa tidak mampu menangkal bahaya atau ancaman tersebut. Ketakutan yang besar dapat mengakibatkan seseorang menjadi tidak dapat mengendalikan dirinya atau kehilangan akal sehat, bahkan iman percayanya. Pada kondisi seperti ini, seseorang akhirnya dapat jatuh dalam frustasi atau keputusasaan. Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini dikisahkan
bahwa Israel, si hamba Tuhan, menjadi takut sebab penindasan dan pembuangan yang dialaminya membahayakan kehidupannya, baik kehidupan secara pribadi maupun kehidupan sebagai satu umat, yakni umat Israel. Bahaya yang dihadapi bukan saja kematian alami setiap orang Israel, tetapi juga kematian secara kolektif orang Israel sebagai satu umat atau satu bangsa. Kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 51 ayat 9 sampai 10, di sana kisah pembuangan itu dilukiskan sebagai seekor naga purba, yakni Rahab dan Leviathan, yang menakutkan, yang hendak memangsa dan menelan habis seluruh eksistensi keberadaan Israel sebagai sebuah bangsa. Di hadapan kedua ular naga raksasa purba itu, Israel di sini digambarkan hanyalah seekor cacing saja dan seekor ulat kecil saja. Kita baca tadi ayat 14 dari pembacaan kita tadi. Maka tak usah heran kalau ulat dan cacing ini amat ketakutan di hadapan naga-naga kejahatan itu. Penjajahan, penindasan, dan pembuangan adalah ular naga kejahatan yang amat menakutkan terhadap eksistensi manusia atau keberadaan manusia sebagai ciptaan Allah. Dalam keadaan seperti inilah Tuhan Allah bersabda kepada umat Israel, "Jangan takut, jangan bimbang, sebab aku menyertaimu. Sebab aku Allahmu, aku yang menolong engkau dan menebus engkau." Sabda Tuhan Allah ini sungguh amat luar biasa. Allah sendirilah yang menjadi penolong umatnya. Allah sendirilah yang akan bertindak melindungi umatnya dari kuku-kuku naga Babel yang mematikan itu. Dan ia sendiri akan bertindak menyelamatkan dan membebaskan mereka dari cengkeraman kekuasaan naga itu. Tuhan sendirilah yang akan menjadi penebus dan pembebas umatnya. Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat-saat seperti sekarang ini, di mana perjuangan hidup masing-masing orang semakin bersaing, saat di mana harga-harga semakin melonjak tinggi, saat di mana isu-isu agama mulai didengungkan, terutama dalam bidang lapangan kerja, apalagi dengan virus corona COVID-19 yang ada saat ini. Tentu hal ini membawa kita pada keadaan yang mencemaskan. Tentu tidak sedikit orang-orang percaya yang merasa ketakutan, dihantui rasa takut yang berlebihan. Nah, ketakutan seperti ini muncul karena dia sudah mengetahui dengan jelas bagaimana kondisi dan situasi hidup itu sendiri dan ancaman yang datang dari luar diri manusia yang menurutnya tak mampu menghadapinya. Tetapi syukur kepada Tuhan, sabdanya baik dulu, kini, dan selamanya tetap berlaku bagi hidup orang-orang percaya di sepanjang segala abad dan di semua tempat. Sabdanya berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertaimu." Janji Tuhan Allah ini tentu menghibur kita semua. Sebab firman Tuhan Allah saat ini kita dengar bagaikan air sejuk di tengah hidup yang penuh kegersangan. Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup di zaman sekarang ini
banyak hal yang dapat membuat orang merasa takut. Derasnya arus zaman dapat menghanyutkan seseorang, pada akhirnya tidak mampu lagi melangkah atau merasa tertinggal dari orang lain. Ketakutan akan masa depan karena semakin sempitnya lapangan kerja dan sedikitnya peluang di dalam kehidupan. Ketakutan sungguh melanda hidup manusia karena manusia telah melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun zaman yang kita hadapi semakin sulit dan semakin penuh tantangan, akan tetapi Tuhan Allah tidak akan pernah membiarkan kita terbuang dari hadapannya. Penyertaan dan kasih setia Tuhan senantiasa nyata. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu-minggu sengsara ini, saat ini kita sudah memasuki minggu sengsara terakhir, minggu sengsara yang ke-7. Dan tidak lama lagi, hari Jumat depan kita tentu akan merayakan ibadah Jumat Agung, dan hari Minggunya kita akan merayakan Paskah. Dasarkan firman Tuhan yang kita telah baca dan renungkan saat ini, kita semua diarahkan untuk tetap percaya dan yakin kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab Tuhan Yesus Kristus telah bersabda dan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan tetap menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Selamat hari Minggu.